Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita ada datang servisan ini Magicom Cosmo CRJ 10M. Dari konsumen katanya dia nggak mau nyala ya, kita langsung eksekusi aja. Kira-kira apa sih yang jadi masalah? Hati-hati aja. Nah, ini penampakan dari Magicom yang rusak seperti ini. Di sini ada heater. Apa sih yang harus kita lakukan dalam pengecekan Magicom? Yang pasti kita akan ukur terlebih dahulu adalah kabelnya. Kabel ini nyambung atau tidak sih? Kita harus urut nih. Sebenarnya sih kita sudah tahu apa sih penyebabnya. Seperti kita ukur dengan yang namanya multitester. Kita taruh di skala ohm, meter, atau di buzzer ya. Ketika kita sambungkan ini akan bunyi. Kita coba aja dulu di sini dari kabel. Untuk ini mengajari untuk yang awam ya. Ini kita coba taruh di titik sini satu. Di sini ada kabel 3. Yang satu grounding, ada warna biru, ada warna coklat, dan ada warna kuning hijau. Kalau yang kuning ini biasanya grounding seperti itu. Nah, kita coba nih satu kabel kecolokan ini seperti itu. Ini warna coklat berarti ada di warna putih. Warna biru ini warna hijau ada di switch ini. Coba dia bunyi enggak? Kalau dia bunyi berarti bagus. Kalau seperti ini coba pindahin ke yang satu. Nah, tadi di sebelah sini, sekarang kita pindah ke sini. Ini tetap di warna biru, bunyi enggak dia? Wah, bunyi. Berarti hubungan kabel dua di kabel ini satu udah bisa ketahuan nih, udah nyambung. Nah, sekarang kita coba lagi yang satu nih, kita cari nih. Yang satu ini berarti yang warna coklat. Yang warna coklat ini lari kemana? Nah, yang warna coklat ini lari dia untuk ke elemen heater. Tetapi sebelum elemen heater, dia ada di sini yang namanya termis suhu ya. Sekitar 102 derajatan lah, kurang lebih seperti itu, macam-macam ya. Yang pasti dari sini dia mengarahnya ke heater nih. Nah, kalau dari sini ke heater yang nggak ada hubungan, kalau yang tadi kan yang ini nih, yang hijau nih, yang hijau ini dia lari ke yang biru ini. Nah, ini ada hubungannya. Tetapi yang satu ini kita hubungkan ke sini, ini nggak ada. Nah, kalau ini nggak ada, kita lihat nih, sebelum heater ini dia masuk apa? Ternyata masuknya ke sini. Sekarang kita lihat. Ya, sekarang kita lihat di sini, kita buka dulu nih ya. Ini kita buka dulu nih ya, kita buka dulu. Nah, ini dia, ini kita copot nih ya, ini kita copot nih. Nah, kita buka ya yang tadi saya bilang. Nah, ini ada nih namanya thermofuse. Thermofuse ini kurang lebih 10 ampere. Oke. Nanti kita coba nih, kita ukur. Nah, kalau kita coba tadi yang sebelah sini ini terhubung dengan kabel warna biru ini ya, berarti kabel yang satu ini sebelum heater ini ada yang namanya thermofuse seperti itu. Dia kurang lebih ini 10 ampere. Artinya kalau kita coba ke sini nggak jalan, coba sebelum melewati thermofuse ini kita ukur ada suara nggak nih, ada bunyi nggak nih. Kalau ada bunyi berarti rangkaian dari kabel sini dua-duanya ini bagus, berarti yang bermasalah adalah thermofuse-nya. Kita coba ukur. Nah, ini bunyi nih, thermofuse-nya bunyi, berarti yang bermasalah adalah thermofuse-nya. Ini kita coba sini, dia harus bunyi nih. Kalau kita gabung seperti ini nih, ternyata nggak bunyi, artinya thermofuse-nya nih rusak ya. Berarti kita ganti thermofuse ini, harganya nggak mahal ya, kurang lebih ini 2.500 sampai dengan 1.000. Kebetulan saya lagi ada nih, kita coba ganti dulu ya. Sementara kita coba secara langsung, nanti baru kita solder seperti itu. Nah, ini yang baru nih. Kalau thermofuse yang baru, kalau kita ukur, nah dia harus bunyi seperti ini. Nah, kalau yang ini kan udah nggak bunyi nih, berarti ini sudah rusak atau sudah putus. Udah, langsung aja kita eksekusi, kita ganti ya, kita potong aja di sini, kita potong lagi di sini.
Ini yang baru kita pastikan. Kalau memang kira-kira nggak yakin, pastiin. Oke. Nah, sebelumnya kita harus siapkan nih yang namanya selubung ini, selubung anti panas. Nanti kita masukin sini, sama seperti yang lain juga. Oke, kita ambil secukupnya aja ya, seperti ini. Kita ambil secukupnya aja. Ini nanti nggak disorder sih nggak apa-apa sih, lebih baik sih nggak disorder ya, karena dia akan lumer nanti kalau disorder juga. Cuman kalau kita nggak sorder, ini nggak panjang nggak apa-apa. Ini memang lebih baik itu di sorder. Kita potong. Kita ikat aja sih. Kita tekuk aja. Nanti kita solder ya. Oke. Ini lebih enak kita sini. Kita ganti baru ya. Sekarang harus kita coba nih dengan multilaser, nyambung nggak nih dia, lewat nggak ya. Nah berarti dia harus kemari pun nyambung. Oke, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Kita coba cek heaternya masih bagus atau tidak, berapa ohmnya sih, kan seperti itu. Nah ini terbaca masih di 163 ohm. Oke, sekarang ini sudah kita ganti, udah kita solder untuk menyatukan ya gitu. Jadi kalau kita merasa kurang yakin dengan solderan kita, tambahin lagi nih dikit nih ya, biasalah. Kita tambah aja nih, masih ada yang retak biar paten. Jadi penyakit yang namanya Magicom itu biasanya kalau dia mati total ya ini sih, masalahnya hanya ada di termis atau di kabel yang ketekuk kalau dia mati total ya. Tetapi kalau dia suka basi gitu kan, nasinya basi atau enggak masak, itu bisa dari pemanasnya, bisa dari heaternya, bisa juga dari yang namanya lah seperti itu bisa juga seperti itu yang bermasalah atau rusak. Ini kita banyakin aja supaya benar-benar kuat ya, seperti itu. Sama yang ini juga, dua-duanya. Kalau kita udah benar-benar yakin udah kuat ya udah. Oke, ini jangan lupa ini kita pasang di sini. Ini boleh disebut dengan kabel anti panas, selubung anti panas ya. Itu. Kurang besar nih selubungnya nih saya. Jadi karena tinggal ini aja, tapi nggak apa-apa lah, yang penting dia aman. Jadi aman sini, nggak khawatir kita dia nanti kena kena body nyetrum, karena kan yang dikhawatirkan itu nanti dia nyetrum seperti itu. Ini kekecilan selubung saya, harusnya yang agak besaran jadi enak. Nah ini sebelum kita pasang, ini kita coba aja nih, tadi kan kondisinya mati nih, sekarang coba kita colokin, saudara kita cabut dulu nih. Ini kita coba nih ya, ini kita colokin dulu, ini nyala nggak? Nah nyala ya, kalau tadi kan mati ya.
Oke, sekarang kita tes, kita coba, kita rapikan dulu nih seperti itu. Ini caranya gimana? Nah, ini kita balikin nih ke seperti semula. Tadi ada yang namanya ini nih, ya harus ada klipnya nih seperti ini. Tadi ada di mana? Oh, lupa nggak? Lupa. Oke. Kita kalau lagi ada barangnya cepet. Kalau bisa di apa namanya, ada kabel tis, tambah lagi kabel tis. Aneh-aneh ya, ini juga nih. Mana nih kira-kira kita mau? Jadi kalau nggak ada nih, ikat aja nih lagi nih. Ya, cok. Tuh. Ini bautnya tadi. Ini belum. Dari sini ya. Nih ingat, nih ada lubang, masukin sini. Ini kita taruh ini sebagai ground ya. Mari aja masukin ground. Oke, ya kencengin aja langsung. Jos dan rapihin seperti semula. Kita lihat sini. Ini hati-hati nih. Ini yang perlu perhatiin ini. Sama ini dia harus masuk. Harus pas. Tuh. Dan harus diperhatiin juga nih fungsinya. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengajarkan berbagi ilmu, berbagi trik untuk yang pemula. Kalau yang sudah merasa pro, sudah merasa jago, merasa pintar, ya nggak perlu juga nggak apa-apa. Tapi kita saling berbagi ilmu. Oke, seperti ini. Kita coba di sini, nyala nggak nih? Nah, kelihatan ya, menghangatkan dan memasak. Oke. Demikian, hanya bermodalan thermofuse ya, itu kurang lebih harganya sekitar 2.500 atau 5.000 lah, itu masing-masing wilayah daerah itu berbeda. Oke, semoga tips ini bermanfaat.